bermiliar-miliar atau di atas 100 juta saja. Harusnya kalau kamu beli mobil 100 juta, gitu. Kalau dianggap yang harus bayar pajak 100 juta saja penghasilan, mau bayar pajak karena pajak dianggap dikorup, ada kasus gayus segala macam kan. Tidak pernah kita periksa orang pajak. Misalnya Ibu Sri Mulyani dulu pernah bilang, kita mau periksa semua laporan harta kekayaan para pejabat pajak sama stafnya gitu. Nah kita mau umumkan, tidak pernah diumumkan. Harusnya siapapun mau jadi petugas pajak dia harus diperiksa. Baru ada kepercayaan orang untuk membayar pajak kan. Nah kita nggak berani lakukan. Jadi dia tidak heran. Kita ini terbalik-balik gitu loh. Kita tidak ngerti bela siapa. Sama seperti sekarang. Apa bangganya jual mobil murah? Di seluruh dunia mobil itu dimahalin dengan pajak. Bukan ada program mobil murah. Justru ada mobil mahal. Supaya apa? Supaya orang berkurang naik mobil. Tapi disediakan transportasi massal. Ya transportasinya yang murah. Jangan sampai di atas 10% dari gaji minimumnya orang. Tapi yang terjadi bangsa ini, pegawai-pegawai kita yang paling rendah, buruh-buruh kita bisa habiskan 30-35% gajinya untuk transportasi. Ini yang membuat kita tuh tidak jelas kebijakannya. Salah nggak kebijakan industri mobil? Tidak salah. Asal itu untuk ekspor. Makanya dunia yang lain kenapa mengincar Indonesia? Karena penduduknya banyak. Dan mungkin pejabat-pejabatnya masih tanda kutip masih bisa diajak deal gitu kan. Terus juga tidak konsisten. Satu pihak minta orang kurangin minyak. Terus dibuat yang boleh pakai bensin subsidi, BBM subsidi adalah kendaraan yang tidak mewah, kira-kira gitu kan. Mewah tidak mewah ditentukan dari mana? Kalau di atas 2000 cc sudah dianggap mewah. Berarti kalau gitu mobil yang murah 1500 cc boleh pakai BBM subsidi dong. Kamu untung berapa sih pemerintah jual mobil itu dibandingkan BBM subsidi? Nah kalau mau konsisten cabut BBM subsidi. Yang dibutuhkan rakyat itu bukan BBM subsidi. Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan rumah, jaminan usaha. Tentu saja yang paling pokok adalah jaminan sembako. Nah kita bisa punya pusat logistik, kita punya bulog gudang di mana-mana. Kita punya pasar, tiap daerah punya pasar PD, pasar jaya. Kalau kita punya pasar, kita punya logistik, bisa nggak kita kontrol pasar? Bisa. Karena hukum pasar kan hukum penawaran dan permintaan. Kalau penawarannya sudah ada yang murah, seimbang, yang lain berani nggak nawar lebih mahal? Tidak laku dia. Nah hari ini terjadi oligarki karena itu. Nah kita tidak pernah berpikir di situ, jadi tidak heran bangsa kita ini selalu tertinggal. Kalau dibandingkan Cina, yang baru 64 tahun merdeka, kita kemarin tertinggal jauh. Kita disebutkan dari Chow En-lai, Perdana Menteri yang pernah datang ke KTT yang non-blok di Bandung. Dia pernah mengucapkan satu kalimat penting, teman. Yang dibutuhkan dari pejabat publik adalah yang mengasihi negara dan mengasihi rakyat. Hari ini kita tidak hilang. Itu dia ucapkan satu kalimat sangat penting. Ai Kuo Ai Ming, dia bilang. Ai itu cinta, Kuo itu negara, Ming itu rakyat. Itu dia ucapkan kalimat itu sangat penting. Makanya Chow En-lai adalah seorang Perdana Menteri yang dia mati pun tidak tinggalkan harta yang banyak. Dia waktu sekolah ke Perancis pun berani makan sop dengan roti. Kita juga punya cerita yang sama. Waktu belum jadi pejabat kita juga makan singkong, makan apa gitu. Tapi begitu jadi pejabat kita lupa bahwa masih banyak saudara kita yang lain yang tidak beruntung sekolah juga makan yang sama seperti kita gitu. Tapi seorang Chow En-lai bisa lakukan. Dia tidak heran Cina bisa melejit. Sumber daya alam sama, dia juga belum digarap. Dan kalau kita pikirkan Cina punya persoalan lebih besar daripada kita. Dia mesti pikirin sebentar lagi mungkin itu udah mikirin makan 2 miliar orang nih sebentar lagi dia harus mikirin gitu. Kita bayangkan saja, kita baru 200 juta lebih aja sudah nahan sembako kagak becus gitu. Masih impor. Nah itu masalah kita. Padahal kita lihat Thailand. Masa Thailand yang cuma sepinggang kurus begitu bisa ekspor? Kamboja, Burma. Kita impor. Kenapa? Karena irigasi sawah segala macam, kita tuh kebijakan kita tuh banyak salah. Misalnya tuh kita pikir cetak sawah yang banyak kasih kepada rakyat. Kayaknya benar kan? Salah, rakyat akan jual. Maka bahasa revolusi Prancis sangat jelas. Rakyat butuh roti, bukan ladang gandum. Hari ini rakyat butuh sembako yang murah, yang terjangkau, bukan sawah.
Kenapa? Kalau sawah dijualin dulu. Jadi pemerintah harus menyediakan sawah, rakyat yang mau menggarap, silakan garap, sediakan bibit, pupuk, obat. Anda garap, kami beli kembali, dan bagi hasilnya 80 buat penggarap, 20 buat negara, buat pemerintah di tempat. Kalau sekarang tidak, bagi-bagi dikuasai orang kaya, si penggarap bagi hasil 10%, kasih gaji murah-murah. Ya sampai mampus juga dia jadi miskin, itu petani. Lama-lama dia nggak menjadi petani, dia dibunuh saja. Yang punya tanah juga hitung-hitung, saya nggak bisa garap, saya memang bukan petani, bukan di sini, ya saya jual, bikin rumah. Akhirnya ladang-ladang produksi kita tuh habis. Lalu kita bicara juga sama, inti plasma, kita bicara sawit atau karet yang primadona. Apa yang terjadi di plasma-plasma kita? Dapat sertifikat semua, dibeli lagi dari perusahaan intinya. Jadi harusnya nggak bisa. Kita udah tahu rakyat kita sama seperti DKI. Bangun rumah susun begitu banyak, dijualin rumah susunnya. Tsunami, subsidi di mana? Subsidi di lahan. Begitu dia ambil lahan naik terus, bangunan mah turun terus. Jadi tidak bisa. Kita sebenarnya sediakan rumah yang tidak disewakan, tidak dijual, hanya bayar retribusi 5.000 sampai 10.000 atau 12.000 sebuah hari. Dan tempat jualan juga sama. Kenapa? Karena orang yang kurang beruntung akan selalu ada sama kita. Bahkan kalau kita bicara secara kasar, kalau di Jakarta ada 100.000 orang yang tidak bisa kerja, yang malas pun, kasih dia makan 5.000 sekali makan dengan menu sederhana saja, dia juga bosan orang malas. Saya kira nggak sampai 100.000, karena 100.000 hanya 540 miliar setahun. Coba lihat Masjid Istiqlal kalau lagi bulan suci Ramadan, sampai 20.000 sampai 50.000 orang nggak makan, minta gratis itu. Nggak ada. 2.000 yang kelebihan kadang-kadang gitu. Artinya apa? Ini lebih banyak teriak-teriak miskin segala macam. Ini pemain sebetulnya. Yang minta bagi lahan, minta rusun segala macam. Itu pemain yang dia mau jual. Jadi pemerintah itu tidak perlu ada subsidi minyak. Subsidi minyak hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Lalu saya jadi berat dong bawa mobil. Ya kalau Anda tidak sanggup ya naik bus gitu loh. Saya punya mobil silakan. Hanya pakai untuk malam minggu atau kondangan bawa keluarga jalan silakan. Nanti bisa buat kebijakan kalau mobil yang dipakai hanya pada akhir pekan lebih murah STNK pajaknya gitu loh. Itu baru namanya menolong orang miskin juga bisa punya mobil gitu loh. Tapi bukan berarti jual mobil murah menolong orang miskin. Itu satu teori yang salah. Kalau mau menolong orang miskin tolong di sembako, transportasi umum yang murah, jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan peluang usaha. Itu baru namanya menolong orang miskin bisa punya mobil. Kamu nolong supaya mobil turunin harga mobil tapi disubsidi oleh bensin, kamu nolong orang miskin sekaligus nolong orang kaya. Nggak bisa bedakan. Apa yang kami lakukan misalnya? Jaminan kesehatan, kartu Jakarta Sehat. Bagaimana tahu orang miskin? Apakah lihat dia punya motor atau mobil, punya rumah? Tidak bisa. Orang punya rumah juga bisa bangkrut, punya mobil bisa kredit. Kita tidak tahu tiap-tiap rumah kan punya kesusahan masing-masing. Kita tidak tahu kalau anaknya boros, dulu dia kaya dia bangkrut. Kalau dia dari rumah lalu tidak dikasih kartu Jakarta Sehat, dia bisa mati di rumah, nggak berani berobat, karena nggak punya uang. Tampang doang keren, tapi nggak punya uang gitu loh, nggak punya jaminan. Nah itu harus gimana cara menolongnya? Sederhana juga. Kalau Anda mau masuk ke kelas 3 rumah sakit lewat puskesmas, berarti Anda nggak punya uang atau Anda butuh modal. Karena orang kaya tidak mau di kelas 3 punya uang. Kenapa? Kelas 3 itu 10 ranjang, 8 sampai 10 ranjang satu kamar mandi. Kamu nggak tahan nunggu orang sampai dia teriak-teriak. Nah, tapi minimal ini life saving. Jangan sampai ada orang miskin mati di rumah karena nggak berani berobat. Nah itu yang kita lakukan. Yang teriak-teriak ini siapa? Teriak-teriak ini adalah orang yang bisa nikmatin tapi nuntut maunya gratis. Supaya apa? Bisa beli mobil, beli handphone, bisa pakai BlackBerry. Itu yang masalah di kita gitu. Jadi tuntutannya tidak masuk akal. Yang dilakukan pemerintahnya adalah yang dasar. Nah hal-hal terbalik seperti inilah yang membuat kita tuh miskin. Kita tidak bisa membedakan mana yang absolut, mana yang relatif. Misalnya contoh, kadang-kadang peraturan atau undang-undang merugikan warga. Diubah tidak? Ya ubah dong. Tapi seolah-olah itu seperti kitab suci. Sebenarnya kitab suci ayat suci yang tidak boleh diubah, yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, kita relatifkan. Misalnya apa? Kita disumpah nggak berkorupsi, korupsi jalan terus. Akhirnya kamu kan melecehkan kitab suci. Tapi sementara undang-undang peraturan yang bisa diubah, kamu nggak mau ubah gitu loh. Jadi terus dibandingkan undang-undang dengan kitab suci. Ini mana saya bisa dibandingkan sih? Kitab suci udah urusan Tuhan
ingin. Kamu suka nggak ada perdebatan, selesai, titik. Kamu nggak percaya, urusan kamu, masuk neraka, kau udah mati, kira-kira kan gitu kan? Itu mutlak. Jadi kita nggak bisa berdebat antara kitab suci dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Peraturan dibuat manusia disesuaikan, tapi dasarnya tentu berdasarkan kitab suci. Nah, apa sih dasar kitab suci seluruh agama? Apa sih dari seluruh hukum yang ada? Di mana sih letak kuncinya? Cuma dua sebetulnya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kuncinya gitu loh. Jadi kamu buat peraturan apapun, kuncinya ini. Kita hargai ada Tuhan, kita mesti ngabdi pada Tuhan. Yang kedua, sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, kalau pada kedua ini kita lakukan, itulah keadilan sosial kita wujudkan. Kalau yang tidak betul, dihukum nggak? Dihukum, bukan melanggar HAM. Kalau begitu Tuhan melanggar HAM dong, masukin kita ke neraka kalau kita nggak menurut sama Dia. Kan hak saya. Saya tidak mau taat kepada Anda, hak saya loh. Sebagai manusia. Kalau Anda memasukkan saya ke neraka, berarti Anda melanggar hak asasi manusia saya. Boleh nggak kita protes Tuhan seperti itu? Tidak kan? Nah, jadi bagian pemerintah ini ada perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan peraturan hukum. Ketika orang yang melanggar peraturan dikasih peringatan tidak mau, dihukum. Kenapa pemerintah menyandang senjata? Dalam rangka menegakkan keadilan sosial. Kalau kita menegakkan keadilan sosial, menghukum orang tidak melanggar HAM-nya dia. Karena dia melanggar HAM orang lain, maka dia harus ditindak. Tapi kita kan terbalik-balik. Orang dudukin rumah orang, mau diusir, dia bilang melanggar HAM, dibelain Komnas HAM, kan lucu itu. Ya makanya negaranya jadi kacau, negaranya jadi miskin, tidak ngerti bedain tangan kiri dan tangan kanan. Ini yang kacau sebetulnya. Ini mesti dibereskan seperti itu. Tantangan terberat ke depannya Pak untuk membangun Jakarta atau Indonesia pada umumnya seperti apa? Tantangan terberat itu kalau orang-orang yang jujur, yang baik, yang pintar tidak mau menyediakan diri menjadi pejabat publik di semua bidang. Itu tantangan terberat. Karena kita makin mengarah ke dunia yang postmodern ini. Kita mulai mengarah hedonisme, kita mau hidup enak saja, dan kita tidak mau lagi berkorban untuk orang lain. Kenapa kita bisa merdeka hari ini? Karena ada orang gendeng tanda kutip yang mau mati lawan Belanda pakai bambu runcing. Ini mana pakai otak kalau dipikirin? Pesawat tempur, meriam, semua senjata lengkap, panser semua masuk. Pakai bambu runcing lagi. Dan kita bisa bayangin kalau teknik perang dulu, kalau kita pelajari dengan betul. Senjata api yang dirampas itu terbatas. Yang sisa pakai apa? Bambu runcing kan. Terus kalau waktu maju perang mencegat itu pasukan, yang bambu runcing di belakang apa di depan? Di depan nih. Kenapa? Supaya yang belakang ada sempat teror nembak itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kok ada yang gendeng ya mau lari di depan pakai bambu runcing? Terus gimana cara menentukan kamu yang pegang senjata api apa saya? Saya bisa ngotot dong. Sorry bos. Saya lebih jago nembak. Kamu yang bambu runcing deh. Kan kamu jadi umpan untuk saya nembak. Kalau zaman ini kita pakai ke zaman dulu, nggak usah satu teror pun dari Belanda atau sekutu. Karena kita udah berantem, berebut senjata. Kenapa tidak ada? Karena ada orang gendeng yang menurut orang sekarang, kalau digunakan sekarang, ada orang gendeng yang rela mati. Nah hari ini tantangan terbesar kita di situ. Ada berapa banyak orang berani mati, belum mati sebenarnya, bahkan tidak mencucurkan darah, hanya untuk tidak korupsi, hanya untuk lawan ini semua ketidakadilan ini. Itu tantangan kita. Makanya kita butuhkan sekarang sebanyak mungkin orang jadi model, jadi showcase. Orang mulai berpikir nggak ada lah orang mau mati buat urusan negara untuk misi kemerdekaan. Nah kita sampaikan ada, dulu lihat saya. Nah itu tantangan terbesar. Kalau itu bisa kita lakukan, ini jadi negara hebat. Menurut saya itu tantangan terbesar. Pak terakhir. Mungkin ada pesan dari Pak Wagub untuk semua lapisan masyarakat Indonesia ini. Bagaimana sih dalam kehidupan bernegara yang baik seperti ini? Itu saya katakan yang paling dasar Anda harus tahu Indonesia itu
Begitu kita lihat lambang burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah mutlak supaya burung Garuda Pancasila tidak goyang. Itu Indonesia. Namanya juga Indo. Kita terdiri dari berbagai ras dan suku dan agama dan kepercayaan semua. Makanya inilah Indo. Makanya lambang itu Bhinneka Tunggal Ika dan burung Garuda harus mencengkramnya dengan baik. Ini dasar pertama. Dasar kedua adalah ayat suci di atas segala-galanya. Di dalam berbangsa bernegara, saya percaya kepada ayat suci saya 100%. Mutlak saya percaya ayat suci saya. Tetapi dalam bernegara sebagai pejabat publik, yang saya kedepankan adalah ideologi 4 pilar ini. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena inilah kesepakatan bangsa pendiri yang mati buat kita dulu itu, yang berani mati, berani dipenjara untuk merangkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Masing-masing iman, kepercayaan, ras, primordial, macam-macam ini, kalau mau ketemu orang lain, disatukan melalui dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang kita lakukan. Jadi ketika kita bertindak sebagai pejabat publik, bukan menggunakan tafsiran kitab suci saya. Kalau tidak percaya, kitab suci yang sama saja kita bisa berantem, tafsirannya bisa berbeda-beda. Jadi bagaimana Anda memaksakan kehendak tafsiran kitab suci Anda kepada orang lain? Maka dalam berbangsa bernegara, yang kita kedepankan adalah ayat-ayat konstitusi. Tetapi nilai kita dalam berkonstitusi 100% taat kepada ayat suci kita. Nah ini yang jadi persoalan. Bukan memaksakan tafsiran kita pada orang lain. Nah kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju di dunia. Itu harapan saya seperti itu. Pak Mas, satu pertanyaan terakhir. Birokrat seperti apa yang kita butuhkan saat ini sehingga bisa memanfaatkan kemajemukan yang ada potensi Indonesia, bahkan PBB memprediksi di 2030 Indonesia menjadi nomor 5 potensi ekonomi yang terbesar dengan permasalahan yang ada saat ini. Birokrat yang pertama dari masuknya mesti dites secara transparan, tidak ada sogok menyogok. Itu yang pertama, tes masuk kasus. Yang kedua, jenjang karir semua transparan. Makanya kami DKI lakukan seleksi dan promosi terbuka. Nanti perekrutan juga sangat transparan. Jadi tidak ada titipan partai politik, tidak ada titipan partai saudara atau saudara, tidak ada. Kalau Anda bagus, silakan naik. Misalnya waktu saya masuk ke sini, jadi Wagub, semua stafnya Wagub yang lama, tidak ada satupun diganti. Selama Anda profesional, silakan. Saya juga tidak ada bawa orang dari luar untuk jadi staf sini atau pindahkan orang dari Belitung, PNS, tidak ada. Nah ini yang kita harapkan. Jadi PNS harus menjadi yang melekat NKRI. Harusnya PNS itu mesti putar-putar. Makanya kami DKI terima PNS seluruh Indonesia boleh terima, boleh tes. Nah ini birokrat seperti itu yang kita harapkan untuk bisa melayani rakyat Indonesia di tahun 2030 atau 100 tahun kita merdeka nanti. Itu yang kita harapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wagub. Serius ini, kalau terlalu matang langsung nggak bisa dibuka. Oh gitu. Nggak bisa dikupas.